wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Aiba Zasri dari kelas 10 akuntansi 4. Di sini saya akan mempresentasikan melalui video mengenai masalah ekonomi. Nah, yang pastinya saya akan menjelaskan mengenai masalah ekonomi itu apa sih? Karena kebutuhan manusia begitu banyak dan tidak terbatas, maka masalah ekonomi ini muncul ketika sumber daya dan kebutuhan itu digunakan terbatas untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan. Ingat ya, masalah ekonomi ini muncul dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui apa itu masalah ekonomi, kita akan membahas juga ada dua jenis masalah pokok ekonomi. Yang pertama, masalah pokok ekonomi yaitu jenis klasik. Nah, jenis klasik ini ada 3 cakupan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Proses produksi dapat menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, yang pastinya produsen pun harus mengetahui barang atau jasa apa sih yang dibutuhkan. Distribusi ini menyangkut kegiatan menyalurkan barang antara produsen kepada konsumen. Barang atau jasa yang diproduksi akan termanfaatkan jika sampai kepada yang membutuhkan. 3. Ada konsumsi. Konsumsi ini menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa yang digunakan. Nah, teman-teman, jika tidak termanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi sia-sia. Jadi manfaatkan konsumsi itu dengan baik dan bijak. Tadi kita udah bahas jenis pokok ekonomi yang klasik. Nah, yang kedua ini kita akan bahas jenis masalah pokok ekonomi yang kedua, yaitu modern. Nah, yang modern ini juga ada 3 cakupan, yaitu what, how, for whom. Yang pertama ada what. What ini apa barang atau jasa yang harus diproduksi. Dalam proses produksi, produsen harus menetapkan skala prioritas hingga mengadakan analisis kegiatan atau kebutuhan pasar. Yang kedua ada how. How ini membicarakan mengenai bagaimana cara memproduksi barang atau jasanya. Yang pastinya ini berhubungan erat dengan teknologi modern. Ketiga ada for who atau untuk siapa sih barang itu diproduksi. Apabila suatu sumber daya digunakan dengan tujuan yang sama, tidak dapat sekaligus digunakan untuk keperluan yang lain. Maka dari itu bisa dikatakan biaya peluang. Apa sih itu biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat memilih peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Tadi kita sudah bahas masalah ekonomi, masalah pokok ekonomi, jenis-jenis masalah pokok ekonomi. Nah, yang pastinya ada masalah, pasti juga ada jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, maka dari itu, terciptanya lah sistem ekonomi untuk mengarahkan atau mengatur arah serta jalannya perekonomian atau kegiatan ekonomi ini. Teman-teman, sistem ekonomi ini ada 5 yang saya ketahui. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional. Sudah tahu juga ya, sistem ekonomi tradisional ini yang pastinya masih secara tradisional. Jadi masyarakat masih tergantung pada alam. Nah, sistem ini juga ada ciri-cirinya, yaitu sistem penukarannya secara barter, menukar barang yang dibutuhkan. Yang kedua itu alat-alat yang digunakan itu simple dan sederhana. Yang ketiga, hidupnya selalu bergantung pada alam. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau bisa dibilang liberal atau kapitalis. Sistem ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu. Jadi kegiatan ekonominya tanpa campur tangan pemerintah. Sistem ini pun juga ada ciri-cirinya loh. Yang pertama, ciri-cirinya, siapa yang memiliki modal besar, maka semakin besar pula kemungkinan ia untuk bertahan di kegiatan perekonomian itu tersebut. Yang kedua, minimnya peran negara dalam mengatur perekonomian, karena sistem ini tuh tanpa campur tangan pemerintah gitu. Jadi pemerintah nggak ikut serta sama sistem ini.
Nah, yang ketiga ini ada sistem ekonomi komando atau sosialis bisa dibilang. Berbeda dengan sistem ekonomi pasar atau kapitalis, sistem ini tuh peranan pemerintah itu dominan, yaitu mengendalikan perekonomian dan kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi itu seperti produksi, distribusi, konsumsi, serta harga ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan negara. Nah, sistem ini juga pasti ada cirinya juga. Yang pertama itu, semua alat dan sumber produksi itu dikuasai oleh negara. Nah, yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Nah, yang keempat yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan juga sosialis. Nah, itu cakupan dari sistem ekonomi campuran ya teman-teman, kapitalis dan sosialis. Nah, sistem ini pun juga pasti ada cirinya juga. Cirinya yaitu yang pertama, hak milik perorangan diakui tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum gitu. Tetap diakui namun tidak boleh merugikan kepentingan umum. Nah, yang kedua ini mekanisme kegiatan perekonomian itu dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi seperti itu. Jadi sistem ekonomi campuran ini kan digabungkan dari kapitalis dan sosialis. Nah, kapitalis ini kan menghendaki kebebasan. Sosialis ini peran dominannya ini campur tangan dengan pemerintah atau negara. Jadi digabungkanlah gitu antara kapitalis dan sosialis. Nah, yang kelima itu ada sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang dipakai oleh negara Indonesia atau negara kita. Apa sih itu sistem ekonomi Pancasila yang ada di Indonesia ini? Sistem ini dipedomankan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Dan pastinya sistem ini pun juga ada cirinya. Yang pertama, perekonomian ini disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting di berbagai negara dan memenuhi kebutuhan rakyatnya dikuasai oleh negara juga. Yang ketiga, sumber daya alam, kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan masyarakat untuk dapat sejahtera. Teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa itu masalah ekonomi, jenis-jenisnya, dan juga sistem-sistemnya. Nah, kesimpulannya adalah di negara Indonesia ini masih banyak permasalahan ekonomi baik klasik maupun modern nih teman-teman. Maka dari permasalahan ekonomi inilah kita harus melakukan kebijakan baik dari kita sendiri maupun pemerintah. Jadi segitu aja yang bisa saya presentasikan mengenai materi masalah ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.